Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus Fransiskus menetapkan peringatan wajib Maria Bunda Gereja untuk dimasukkan ke dalam kalender liturgi pada setiap hari Senin setelah Pentakosta. Dekret peringatan yang ditandatangani oleh Kardinal Robert Sarah diumumkan pada tanggal 3 Maret 2018 dengan kalimat pertama, penghormatan dan bakti penuh sukacita yang diberikan kepada Bunda Maria oleh gereja saat ini dalam terang refleksi tentang misteri Kristus dan kodrat Allah tidak dapat mengabaikan sosok seorang wanita, perawan Maria yang adalah Bunda Kristus sekaligus Bunda Gereja. Saudara-saudari yang terkasih, Maria adalah Bunda yang setia menemani perjalanan Yesus sejak lahir sampai mati. Maka di kapel Maria Bunda Yesus ini ada kaca patri dan kaca gravir dari kehidupan Yesus bersama dengan Maria. Maria menerima kabar dari Roh Kudus, lalu kemudian kelahiran Yesus, kemudian di sana ada salib Yesus, di sana ada Maria, lalu ada Yesus diturunkan di atas salib, lalu ada Yesus berdoa bertemu dengan Maria di atas di dalam perjalanan salib. Di sini ada Maria pergi ke Mesir bersama dengan Yesus. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, lalu Yesus diketemukan dalam bait Allah, Yesus di dalam perjamuan Kana. Jadi selalu Maria itu ada dalam kehidupan Yesus. Di bawah kayu salib Yesus menyerahkan ibunya kepada Maria, kepada murid terkasih, yaitu dan murid terkasih kepada ibunya. Saat para rasul berkumpul di ruang atas, bertekun sehati dan berdoa bersama dengan para rasul menantikan Roh Kudus turun, Maria juga ada di sana. Itulah saat Pentakosta, saat kelahiran gereja. Maria melahirkan dan menjadi ibu Kristus, kepala tubuh mistik gereja, maka Maria juga menjadi ibu dan dari anggota tubuh mistiknya. Perayaan ini akan membantu kita untuk mengingatkan bahwa pertumbuhan kehidupan Kristen harus ditambatkan, dilabuhkan pada misteri salib, persembahan Kristus dalam perayaan Ekaristi, dan kepada Bunda penebus dan Bunda kita, yaitu Bunda tertebus. Saudara-saudari yang terkasih, ada ilustrasi kecil. Ada seorang oma sedang berdoa khusus di patung Bunda Maria, doa rosario. Tiba-tiba di atas salib besar itu ada suara, "Oma, ini Yesus." Dia kaget, dia lihat ke salib, lalu meneruskan doa rosari. "Oma, ini Yesus." Dia lihat lagi, dia berdoa lagi. "Oma, ini Yesus." Dia lihat lagi, akhirnya oma itu berkata, "Yesus, diam, saya lagi bicara dengan ibumu." Ternyata ada seorang yang sedang membersihkan di balik patung Yesus itu, lalu mengganggu oma itu. Tapi oma ini salah mengerti. Dia berkata, "Yesus, diam, saya sedang berbicara dengan ibunya." Yang harus terjadi adalah sebetulnya adalah sebaliknya. Ketika kita sedang bersama dengan Maria dan di situ ada Yesus, Maria akan berkata, "Ini putraku," berbicara dengan putraku. Jadi Maria akan mengantar kepada putra. Salah pengertian kalau orang mengutamakan Maria melupakan Yesus. Dan tidak akan mungkin orang yang berdevosi kepada Maria melupakan Yesus. Atau yang mencintai Yesus menghormati Maria dan melupakan Maria. Tidak mungkin terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, kesetiaan Maria hingga berada di bawah kayu salib bukan sekedar cinta seorang ibu pada anaknya, tetapi juga ketaatan seorang beriman kepada Allah untuk melaksanakan kehendak Allah sesuai janjinya. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Di atas salib Yesus melihat Maria dan murid terkasih di sampingnya. Momen tragis penuh haru ini dijadikan Yesus sebagai kesempatan rahmat untuk menyatakan posisi Maria dalam komunitas murid Yesus
gerejanya dengan menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihnya sebagai wakil murid para murid yang lain dan menyerahkan para murid pada perlindungan Maria. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Murid itu menerima ibunya di dalam rumahnya. Yesus mempercayakan ibunya kepada murid terkasih untuk ada di hati dalam kehidupan para murid. Para murid lain lari. Hanya murid yang terkasih setia. Murid terkasih itulah dititipi Maria ibunya dan menerima Maria di rumahnya, di dalam hatinya, dalam kehidupan para murid, di dalam gerejanya. Saudara-saudari yang terkasih, Maria dihormati, bahkan dipuji dalam gereja, dipuja di dalam gereja. Karena Maria sungguh mendapat tempat dalam hati Yesus. Berbagai devosi Maria akan membawa kita kepada Yesus. Maka orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Kepala Mistik Gereja, akan juga mengakui Maria sebagai ibunda Yesus Kristus dan Bunda Gereja, karena fakta dan amanat Yesus yang menyerahkan murid-muridnya yaitu gereja pada perlindungan Maria. Maka devosan Maria sejati akan juga menjadi murid yang terkasih yang setia kepada Yesus. Maka orang Katolik yang tidak menerima Maria sebagaimana yang diajarkan oleh gereja, itu bisa diibaratkan seperti seorang pria yang mencintai seorang gadis dan mengawininya, tetapi ia tidak mau menerima ibunya sebagai mertuanya. Ada orang berkata, kalau mengawini dia satu paket dengan ibunya, dengan mertuanya. Tidak semua mertua begitu, maksudnya mertua tertentu yang ditakuti dan tidak disenangi oleh mantunya. Maria tidak, ya. Jadi ketika kita mengimani Yesus, satu paket. Ia adalah ibunya. Ketika kita menghormati Maria, ia adalah satu paket mengantar kepada Maria. Maka devosan sejati Maria, orang yang membakti kepada Maria akan makin dekat dengan Yesus. Dan orang yang makin dekat dengan Yesus akan menghormati, berbakti kepada Maria. Siapakah? Ada begitu banyak murid, 12 murid. Tapi hanya kepada murid yang terkasih Yesus menyerahkan karena ia setia. Dan murid terkasih itu menerima Maria sebagai ibunya. Maka murid terkasih akan sekaligus juga menjadi seorang yang menghormati Maria dengan baik. Maka murid terkasih menjadi juga anak Maria yang terkasih. Mari saudara-saudari yang terkasih, pada peringatan Maria Bunda Gereja ini kita makin menghayati bahwa devosi kita makin mengantar kedekatan kita kepada Yesus, dan kecintaan kepada Yesus makin menaruh hormat kita kepada Bunda Maria. Bunda Maria mendapat karunia istimewa dan kuasa dari Allah, maka ada banyak doa, ada banyak mujizat juga yang bisa terjadi melalui doa-doa dan kesucian Maria.